Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Zalfa Fitrianing Pratama akan mempresentasikan tentang asal-usul dinasti Mughal dan strategi kebijakan Mughal. Kerajaan Mughal didirikan oleh Zahiruddin Muhammad Babur atau lebih dikenal dengan sebutan Babur yang lahir pada tanggal 24 Februari 1483 Masehi. Ayahnya bernama Umar Sheikh Mirza, keturunan kelima Timur Leng, seorang Amir Fargana. Sedangkan ibunya ialah seorang putri keturunan langsung Jakutai putra Genghis Khan. Pada tahun 1494 Masehi, ayahnya wafat dan usianya ketika itu baru berumur 12 tahun. Babur kemudian diangkat menjadi penguasa Fargana menggantikan ayahnya yang telah wafat. Meskipun Babur masih berusia 12 tahun, akan tetapi ambisi dan cita-citanya untuk menjadi penguasa Delhi tampaknya diilhami oleh kebesaran kakeknya, yaitu Timur Leng. Dalam mewujudkan ambisinya, Babur menyerang Samarkand 3 kali, dan 3 kali pula ia gagal. Bahkan penyerangan yang ketiga menyebabkan ia terusir dari Fargana, namun kegagalan itu tidak membuatnya putus asa. Akhirnya, atas bantuan Raja Syafawi, Ismail, ia berhasil menaklukkan Samarkand pada tahun 1949. Kemudian, ia menduduki Kabul tahun 1504. Setelah mengalahkan Kabul, Babur meneruskan ekspansinya ke India. Saat itu, Ibrahim Lodi, penguasa India, dilanda krisis, sehingga stabilitas pemerintahan menjadi kacau. Alam Khan, paman Ibrahim Lodi, bersama Daulat Khan mengirim utusan ke Kabul untuk meminta bantuan Babur menjatuhkan Ibrahim di Delhi. Kesempatan itu tidak akan disia-siakan oleh Babur. Setelah itu, pada tahun 1525, Babur menguasai Punjab dengan ibu kota Lahore. Setelah itu, ia memimpin tentaranya menuju Delhi. Maka terjadilah pertempuran dahsyat di Panipat. Ibrahim beserta ribuan tentaranya terbunuh dalam pertempuran itu. Babur segera menegakkan pemerintahannya di Delhi. Dengan demikian, berdirilah kerajaan Mughal di India. Selama masa pemerintahannya, kerajaan Mughal dipimpin oleh beberapa orang raja. Raja-raja yang sempat memerintah adalah: yang pertama ada Zahiruddin Muhammad Babur. Raja pertama sekaligus pendiri kerajaan Mughal, masa kepemimpinannya digunakan untuk membangun fondasi pemerintahan. Awal kepemimpinannya, Babur masih menghadapi ancaman pihak-pihak musuh, utamanya dari kalangan Hindu yang tidak menyukai berdirinya kerajaan Mughal. Orang-orang Hindu segera menyusun kekuatan gabungan, namun Babur berhasil mengalahkan mereka dalam suatu pertempuran. Sementara itu, dinasti Lodi berusaha bangkit kembali menentang pemerintahan Babur dengan pimpinan Muhammad Lodi. Pada pertempuran di dekat Gogra, Babur dapat menumpas kekuatan Lodi pada tahun 1529. Setahun kemudian, yakni pada tahun 1530, Babur meninggal dunia. Jadi, Zahiruddin Muhammad Babur memerintah kerajaan Mughal itu pada tahun 1526 sampai 1530. Lalu yang kedua ada Humayun. Sepeninggal Babur, tahta kerajaan Mughal diteruskan oleh anaknya yang bernama Humayun. Humayun memerintah selama lebih dari seperempat abad atau dari 1530 sampai 1556 Masehi. Pemerintahan Humayun dapat dikatakan sebagai masa konsolidasi kekuatan periode 1. Sekalipun Babur berhasil mengamankan Mughal dari serangan musuh, Humayun masih saja menghadapi banyak tantangan. Ia berhasil mengalahkan pemberontakan Bahadur Shah.
penguasa Gujarat yang bermaksud melepaskan diri dari Delhi. Pada tahun 1450, Humayun mengalami kekalahan dalam peperangan yang dilancarkan oleh Sher Khan dari Afghanistan. Ia melarikan diri ke Persia. Di pengasingan, ia kembali menyusun kekuatan. Pada saat itu, Persia dipimpin oleh penguasa Syafawiyah yang bernama Tahmasp. Setelah 15 tahun menyusun kekuatannya dalam pengasingan di Persia, Humayun berhasil menegakkan kembali kekuasaan Mughal di Delhi pada tahun 1555 Masehi. Ia mengalahkan kekuatan Khan Shah setahun kemudian, yakni pada tahun 1556 Humayun meninggal dunia. Yang ketiga, ada Akbar. Pengganti Humayun adalah Raja Mughal paling kontroversial. Masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kebangkitan dan kejayaan Mughal sebagai sebuah dinasti Islam yang besar di India. Ketika menerima tahta kerajaan ini, Akbar baru berusia 14 tahun, sehingga seluruh urusan pemerintahan dipercayakan kepada Bairam Khan, seorang penganut Syiah. Di awal masa pemerintahannya, Akbar menghadapi pemberontakan sisa-sisa keturunan Sher Khan yang masih berkuasa di Punjab. Lalu ada Jahangir. Kepemimpinan Jahangir yang didukung oleh kekuatan militer yang besar. Semua kekuatan musuh dan gerakan pemberontakan berhasil dipadamkan, sehingga seluruh rakyat hidup dengan aman dan damai. Pada masa kepemimpinannya, Jahangir berhasil menundukkan Bengala 1612 Masehi, Mewar 1614 Masehi, Kangra. Usaha-usaha pengamanan wilayah serta penaklukan yang ia lakukan mempertegas kenegarawanan yang diwarisi dari ayahnya, yaitu Akbar. Lalu Shah Jahan. Tampil menggantikan Jahangir, bibit-bibit disintegrasi mulai tumbuh pada pemerintahannya. Hal ini sekaligus menjadi ujian terhadap politik toleransi Mughal. Dalam masa pemerintahannya terjadi 2 kali pemberontakan. Tahun pertama masa pemerintahannya, Raja Jujhar Singh Bundela berupaya memberontak dan mengacau keamanan, namun berhasil dipadamkan. Raja Jujhar Singh Bundela kemudian diusir. Pemberontakan yang paling hebat datang dari Afghan Pir Lodi atau Khan Jahan, seorang gubernur dari provinsi bagian selatan. Pemberontakan ini cukup menyulitkan. Lalu Aurangzeb. Aurangzeb menghadapi tugas yang berat. Kedaulatan Mughal sebagai entitas Muslim India nyaris hancur akibat perang saudara. Maka pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa pengembalian kedaulatan umat Islam. Periode ini merupakan masa konsolidasi dua, kerajaan Mughal sebagai sebuah kerajaan dan sebagai negeri Islam. Aurangzeb berusaha mengembalikan supremasi agama Islam yang mulai kabur akibat kebijakan politik keagamaan Akbar. Lalu ada Bahadur Shah. Raja-raja pengganti Aurangzeb merupakan penguasa yang lemah, sehingga tidak mampu mengatasi kemerosotan politik dalam negeri. Raja-raja sesudah Aurangzeb mengawali kemunduran dan kehancuran kerajaan Mughal. Bahadur Shah menggantikan kedudukan Aurangzeb. 5 tahun kemudian terjadi perebutan antara putra-putra Bahadur Shah. Jahandar dimenangkan dalam persaingan tersebut dan sekaligus dinobatkan sebagai Raja Mughal oleh Jenderal Zulfikar Khan, meskipun Jahandar adalah yang paling lemah di antara putra Bahadur. Penobatan ini ditentang oleh Muhammad Farrukhyar, keponakannya sendiri. Lalu Jahandar. Masa pemerintahan Shah Alam 1760 sampai 1806, kerajaan Mughal diserang oleh pasukan Afghanistan yang dipimpin oleh Ahmad Khan Durrani. Kekalahan Mughal dari serangan ini berakibat jatuhnya Mughal ke dalam kekuasaan Afghan. Shah Alam
tetap diizinkan berkuasa di Delhi dengan jabatan sebagai Sultan. Akbar II pada tahun 1806 sampai 1837 Masehi. Pengganti Shah Alam memberikan konsesi kepada EIC untuk mengembangkan perdagangan di India, sebagaimana yang diinginkan oleh pihak Inggris, dengan syarat bahwa pihak perusahaan Inggris harus menjamin penghidupan raja dan keluarga istana. Kehadiran EIC menjadi awal masuknya pengaruh Inggris India. Yang terakhir ada Bahadur Shah. Bahadur Shah memimpin Mughal pada tahun 1837 sampai 1856, pengganti Akbar II, menentang isi perjanjian yang telah disepakati oleh ayahnya. Hal ini menimbulkan konflik antara Bahadur Shah dengan pihak Inggris. Bahadur Shah, raja terakhir kerajaan Mughal, diusir dari istana pada tahun 1885 Masehi. Dengan demikian, berakhirlah kekuasaan kerajaan Islam Mughal di India. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan tentang asal-usul dinasti Mughal dan strategi kebijakan Mughal. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.